Kalau hari ini kita merayakan kemerdekaan siapakah yang sedang kita rayakan? Atau pertanyaan dari Pak Tengsu, apakah benar kita sudah merdeka? Jangan-jangan itu hanya seremonial, bukan merdeka yang kontekstual. Ya. Bayangkan tikus got itu sebesar kucing, masuknya ke berangkas. Ya, jadi itu. Terus Makan malamnya di resto kelas atas. Siapakah dia? Kan itu. Iya. Kalau saya menafsirkannya bukan siapa dia, Apa? tapi siapa mereka. Karena ini makan malam, nggak mungkin sendirian. Oh, iya. Rame-rame ya Pak ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Selama 30 menit ke depan kita akan membedah buku tentang 17-an di kampung halaman bersama narasumber Pak Wahyu Kris selaku peminat sastra dan Pak Tengsu Cahyono selaku pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners, salam Malang Live. Salam Malang Live. Oke. Halo Tribuner. Selamat sore. Salam Malang Live. Oke, salam Malang Live dari Pak Wahyu dan Pak Tengsu ya Pak ya. Ya. Nah ngomong-ngomong kita sudah memegang buku 17-an di kampung halaman satu-satu ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu asal-usul membentuk buku 17 Agustus di kampung halaman itu seperti apa kira-kira ceritanya Pak? Pak Tengsu dulu ya. Ya. Bagi saya 17 Agustus itu merupakan hari yang sangat sakral ya bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari itu kita memperingati sebagai bangsa yang merdeka, terbebas dari kolonialisme baik Belanda, Jepang dan sebagainya. Jadi sungguh layak kalau kita merayakan ya. Kita tahu di Kota Malang ini pada 17-an seperti ini ya, kita lihat bagaimanakah perayaan yang luar biasa yang dilaksanakan di tingkat RT, RW, bahkan di tingkat kota ya. Entah itu berupa karnaval budaya, entah itu berupa panggung-panggung hiburan dan lomba-lomba ya. Itu yang terjadi di kota ini, bahkan juga mungkin di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, saya sebagai penyair ya mempunyai cara lain untuk merayakan kemerdekaan itu. Tetapi saya sebagai bagian dari masyarakat juga merayakan sama dengan mereka. Tetapi di sisi lain saya ingin merayakan dengan cara yang lain. Saya ingin melakukan refleksi ya, apakah merdeka itu betul-betul telah mengubah diri saya untuk menjadi pribadi yang mengisi kemerdekaan itu dengan cara yang benar. Apakah dengan kemerdekaan itu saya justru menjadi liar ya. Tetapi bagaimanakah saya mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan refleksi, apakah saya sudah mengisinya dengan benar, apakah saya menjadi karyawan yang misalnya suka bolosan misalnya kan, atau tidak tertib, atau mungkin tidak memiliki mentalitas pekerja yang mengabdikan dirinya untuk rakyat, memiliki rasa empati, solidaritas dan sebagainya. Itu yang saya refleksikan melalui buku yang saya tulis ini gitu. Jadi itu latar belakangnya mengapa muncul puisi 3 baris 17-an di kampung halaman itu. 3 baris di 17-an di kampung halaman ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan kalau misalnya kita mengisi kemerdekaan itu dengan cara merefleksikan diri sendiri yang baik ya Pak ya. Nah, itu dengan cara seperti apa kira-kira Pak? Ya bagi saya kan kalau mengumumkan merdeka itu mudah ya.
Tetapi bagaimanakah kita mengisi merdeka itu dengan cara yang benar, itu yang sulit ya. Satu contoh ya, kalau saya menjadi pegawai negeri misalnya, maka saya akan menjadi pegawai negeri yang total mengabdikan diri saya ini bagi kepentingan publik gitu ya. Saya tidak ingin misalnya memungut uang untuk kepentingan saya pribadi, tidak sama sekali. Itu adalah salah satu praktek-praktek mengisi kemerdekaan yang benar itu. Kalau saya menjadi guru, saya siap menjadi pelayan bagi murid-murid saya dengan cinta yang saya miliki gitu ya. Jadi saya tidak ingin murid-murid saya itu misalnya saja tidak mampu menerima penjelasan saya dengan benar karena saya malas membaca buku, malas membuat strategi mengajar yang baik dan sebagainya. Ya tentu mengisi itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Masing-masing orang kan berbeda untuk itu. Tapi isilah kemerdekaan itu dengan cara yang benar. Itulah yang saya inginkan. Oke, tadi dari penjelasan Bapak ya, kalau misalkan di Indonesia sendiri, masyarakat sekitar itu mengisi kemerdekaan dengan cara lomba-lomba, karnaval dan lain sebagainya, dan Bapak menuangkannya lewat buku ini ya Pak ya, buku puisi ya Pak ya. Itu kenapa Pak kira-kira? Ya. Jadi saya melihat bahwa setiap peristiwa itu selalu ada nilai yang bisa saya ambil ya. Jadi pada peristiwa Panjat Pinang misalnya dalam lomba itu ada sesuatu yang bisa saya ambil, saya beri makna baru sesuai dengan pemahaman saya gitu. Jadi saya tidak menolak adanya upacara, adanya lomba-lomba. Saya tidak menolak, itu harus ada karena itu adalah bentuk kegembiraan kita. Ya. Tapi saya ingin memberikan tafsir yang beda atas peristiwa itu sehingga ada nilai-nilai yang bisa saya tambahkan di situ. Satu contoh ya, ada puisi misalnya ini, judulnya kalau tidak salah Balap Karung ya. Balap Karung, ini ada di halaman 9 ya Pak ya? Ya. 17. Balap karung, kaki terserimpung, untuk apa berlari? Untuk jatuh. Jadi kita tahu bahwa kaki kita sudah keserimpung, tapi kita tetap berlari. Dan kita sudah akan tahu juga bahwa kalau dengan cara seperti itu, maka kita pun akan jatuh. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya, rakyat misalnya, seringkali mengalami kaki yang terserimpung itu sudah harus tetap berjalan itu. Padahal pasti jatuhnya itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ironi dan sekaligus paradok ya, yang terjadi di negeri yang merdeka ini. Lalu misalnya dalam karnaval sebelahnya kan ada karnaval itu kan gitu. Kartini dan Diponegoro curhat sepanjang jalan. Sia-sia perjuangan kita ternyata gitu. Nah kan kita tahu dalam karnaval selalu ada orang yang berpakaian Kartini, berpakaian Diponegoro, jalan. Lalu saya membayangkan andaikan itu Kartini sungguhan, Diponegoro sungguhan itu ya. Lalu mereka saling curhat. Kita dulu berjuang seperti itu, ternyata sekarang kok menjadi seperti ini. Rasanya kita ini sia-sia gitu. Nah inilah, ini ironi-ironi, paradok-paradok yang saya ya itu sebenarnya lahir dari pikiran kritis saya sebagai seorang penyair kan. Jadi itu. Kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, apakah kita sudah merdeka sebenarnya Pak? Ya secara konstitusional ya kita sudah merdeka gitu kan. Kita sudah merdeka, secara histori kita sudah merdeka juga ya. Tapi kan yang saya bilang adalah apakah praktik kemerdekaan itu sudah ada sungguh gitu, walaupun kita sudah merdeka gitu loh. Jadi sudah merdeka kita itu, hanya praktik kemerdekaan ini yang saya tanyakan melalui buku ini gitu. Itu ya, saya kira itu. Oke, dan ini tadi saya lihat gitu kan, daftar isinya itu temanya berbeda-beda ya Pak ya, dikhususkan untuk merayakan peringatan 17 Agustusan, ada 17-an, bendera, proklamasi, Garuda, daftar isinya seperti itu. Kenapa Pak mengambil nama-nama khas 17 Agustusan? Ya itu kan sesuai dengan payung besar saya ya, 17-an di kampung halaman ya.
Sehingga saya ingin apa yang terdapat dalam peristiwa 17-an itu. Ya pasti ada 17-an itu sendiri, lalu ada bendera, pasti ada itu, bendera, proklamasi juga ada di situ, Garuda pasti ada, Pancasila pasti ada, upacara pasti ada, pahlawan pasti ada, rakyat apalagi. Jadi dalam 17-an itu elemen-elemen itu pasti ada di dalamnya gitu. Nah, itu kan memudahkan saya untuk mengelompok-kelompokkan tema sebetulnya kan. Jadi dan memudahkan pembaca untuk memahami tema itu gitu loh. Kalau saya nggak bagi ke 9 tema itu mungkin orang agak susah juga ya mengelompokkan ya. Gitu. Oke, berarti ini dikelompok-kelompokkan agar pembaca ini lebih mudah untuk Ya, memahami isinya ya Pak ya, isi ya. puisi. Dan kita lanjut ke Pak Wahyu Kris ya Pak ya. Gimana Pak setelah Bapak membaca buku puisi 17 Agustusan di Kampung Halaman ini? Seperti apa Pak? Pertama tentu selamat Pak Tengsu ya, sudah bisa berkarya dengan merdeka di hari Dengan kemerdekaan ini. Nah, Iya. tadi statement awal dari Pak Tengsu, kemerdekaan itu sakral. Kita terbebas dari kolonial, tentu bukan kolonial yang fisikal tapi juga kolonial yang arti cara berpikir. Nah, sehingga kalau kita membaca puisi-puisi di sini, kita sebetulnya diajak untuk merenungkan dengan cara apakah kita merayakan sesuatu yang sakral itu. Kalau cuma upacara, makan kerupuk, yang dikhawatirkan adalah kita terjebak dalam ritual ataupun seremonial. Padahal di balik yang sakral itu, merdeka itu seharusnya dibaca harus dalam kontekstual hari ini. Hari ini. Ya, jadi kalau kita membaca, ya mau tidak mau kita harus membandingkannya, menyandingkannya dengan apa yang terjadi di sekitar kita hari ini, tadi malam ataupun besok pagi. Kira-kira begitu, secara umumnya itu. Secara umumnya dari keseluruhan isi daftar isi mana yang paling menarik bagi Yang Pak Wahyu paling Kris? menarik tentu saja tentang pahlawan dan juga rakyat. Pahlawan dan juga Nah, rakyat. Kalau Kenapa, tadi di dalam subtema karnaval ada perbincangan antara Kartini dan Diponegoro. Nah, tetapi di bagian pahlawan Ya. halaman 74 itu ada pertanyaan yang tidak pernah muncul di pelajaran sejarah SD, SMP misalnya. Iya. Yang ada adalah siapakah nama pahlawan dari Aceh misalnya. Tapi di puisi ini kita menemukan pertanyaan siapakah pahlawan. Nah, ini perenungan yang Iya. perlu diselami secara mendalam. Kalau kita baca 3 baris ini, siapakah pahlawan? Semua terdiam. Pahlawan selalu tak dikenal. Nah, ini kan nasib muram seorang pahlawan kerap kali begitu. Pada waktu berjuang dulu dielulukan, tapi begitu merdeka dia dilupakan. Ya paling-paling seperti halaman 75 dijadikan nama jalan. Nama jalan. Begitu cara mengenang jasa pahlawan sangat bersahaja, sesederhana melupa. Iya, kelihatannya diagung-agungkan begitu ya, tetapi hanya dilupakan. Tapi bagaimana dengan pahlawan kayak veteran-veteran gitu, Pak? Nah, kita seringkali mendengar berita bahwa veteran itu tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya misalnya ya. Nah, ini juga menjadi permenungan untuk kita sebenarnya di hari yang katanya merdeka ini. Sebetulnya merdeka itu siapa sih? Nah, apakah para veteran yang sudah menyumbangkan diri mereka untuk kemerdekaan itu betul-betul merdeka? Jangan-jangan belum. Atau sebagai rakyat. Nah, di bagian rakyat, di bagian manapun kita akan menemukan, saya tidak menemukan aroma bahwa rakyat ini sudah merdeka. Iya. Misalnya halaman 80. Demi janjimu demi rakyat. Rakyat yang mana? Oh, istri, anak, dan kerabatmu. Ini sepertinya kontekstual sekali. Saya nggak tahu apakah ini ditulisnya bulan apa Pak Tengzo ya. Kalau kita baca, loh, saya agak harus merenung juga ini. Rakyat yang mana? Oh, istri, anak, dan kerabatmu. Ini artinya muncul di demo kemarin ini. Yang kawal putusan MK. Nah, seandainya mereka baca ini bukan hanya puisinya Wiji Tukul dan sebagainya, puisi yang ini pun ya rakyat yang mana yang kamu wakili ini. Oke. Lalu
Lalu di bagian yang lain misalnya 83 tentang pajak. Pajak Rakyat yang setor keringat dan air mata, kalian yang foya-foya. foya-foya. Siapakah kalian itu? Apakah yang istri, anak, dan kerabat tadi? Kalau disambung-sambungkan kan begitu. Iya. Jadi kalau saya baca subtema rakyat, tidak ada yang berbicara tentang kemerdekaan. Yang Tidak adalah ada. tentang dijatut habis namanya, jadi komoditi, diwakili entah oleh siapa, yang diwakili hanya namanya, tetapi lapar dan lukanya itu tidak pernah diwakili oleh yang katanya wakil rakyat. Halaman 79. 9 Kaulah wakil rakyat, wakil wakililah lapar dan lukaku, wakililah ajalku. Mereka hanya mewakili nama saja, tapi begitu disuruh untuk mewakili laparnya rakyat, mereka tidak berani ya. untuk Nggak sanggup. nasibnya itu ya Pak ya. Iya, kira-kira begitu tentang pahlawan dan rakyat. Pahlawan dan rakyat Iya. ya Pak ya. Terus makna tersendirinya seperti apa kira-kira Pak? Ya, Makna tersendirinya dari makna tersendirinya kalau kita ngomong merdeka dan kita membaca dua subtemanya aja, pahlawan itu digambarkan secara muram, secara suram, mereka sering terlupakan. Kemudian rakyat yang terbaca di sini pun juga rakyat yang belum merdeka. Kalau hari ini kita merayakan kemerdekaan siapakah yang sedang kita rayakan? Atau pertanyaan dari Pak Tengsu, apakah benar kita sudah merdeka? Jangan-jangan itu hanya seremonial, bukan merdeka yang kontekstual. Oke. Ya. Tapi sebenarnya kita sudah merdeka ya Pak ya. Seharusnya Seharusnya begitu. merdeka. Kok seharusnya? Iya, Kalau seharusnya kan berarti belum merdeka. belum merdeka. Berarti Belum kita merdeka. sudah merdeka gitu Iya. ya Pak ya. Kalau merdeka tidak ada tagar-tagar yang tadi-tadi itu ya. Iya. Oke, kalau misalkan proses pembuatannya ini Pak, membutuhkan waktu berapa lama sih Pak menulis puisi-puisi ini? Puisi ini memang kalau dibilang ada beberapa puisi yang sudah ada lama ya, tetapi sangat banyak puisi yang datang kemudian pada bulan Agustus ini ya. Jadi sebetulnya pertanyaan mengapa 3 baris ya, mengapa tidak panjang gitu? Iya, 3 itu baris itu yang kenapa, Pak? penting kira-kira ya. Jadi dengan 3 baris itu sebetulnya saya ingin orang tuh langsung fokus itu, ya, fokus cepat, ya. cepat dalam arti menangkap gagasan itu. Lalu dengan formulaik 3 baris itu ide-ide itu tidak perlu dalam disembunyikan, ya, tapi tetap saja disampaikan dengan secara puitis. Jadi itu yang ingin saya sampaikan mengapa 3 baris ya. Tetapi ternyata tidak mudah bikin 3 baris itu, Mas. Sulit sekali. Sulit ya Pak sekali. ya, 3 baris pun sulit Susah, untuk susah. membuat kata-kata Susah. puitis ini. Artinya jadi kalau dibilang harus berapa bulan bikin, mungkin ya dalam arti karena mungkin saya pribadi kan sudah mempunyai semacam sense of nulis puisi itu ya. Iya. Jadi relatif cepat ya. Tapi yang saya rasakan editingnya cukup lama. Ya. Oh, berarti proses editingnya yang paling lama. Lama karena saya tidak ingin terjebak pada ungkapan yang verbal. Nah, kan tidak ada ungkapan yang verbal di situ yang terkesan hanya ngomong gagasan, itu tidak ada di situ. Jadi lebih kepada simbol-simbol sebetulnya, simbol-simbol, dan itu yang tidak mudah ya. Satu contoh misalnya ketika saya nulis puisi Berita Dariku misalnya kan, Berita Dariku. nggak tahu ini halaman berapa ya, proklamasi pokoknya, Proklamasi ya Pak ya. bagian proklamasi. 28. Hah? 28. Ya, 28. jadi kabar dariku, aku bahagia terlahir sebagai seorang anjing, hanya bisa menggonggong, bukan seekor koruptor yang suka garong. Garong. Ya, jadi penggunaan diksi seorang anjing dan seekor koruptor ini kan kesengajaan yang saya ciptakan untuk
sebetulnya siapa yang lebih binatang daripada binatang itu gitu. Jadi kan itu. Iya, iya. Jadi siapa yang lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri Iya, gitu. iya, iya. Jadi kadang-kadang kita itu kan animal gitu. Oh, kita ini hewan sebenarnya. Animal, tapi yang membedakan kita adalah kalau animal itu tidak punya moral, tidak punya etika, sementara manusia punya. Binatang yang punya moral, punya etika. Iya, iya, iya. Kalau moral etikanya hilang, maka yang tinggal adalah kebinatangan kita gitu loh. Sifatnya ya Pak Ya. ya. Jadi ini adalah bentuk ironi dengan bahasa puisi ya, untuk menunjukkan sebetulnya kalau kita tidak hati-hati, kalau kita kehilangan moral kita, kehilangan etika kita, maka yang tinggal adalah hewani kita, sifat hewani kita Hewan itu. itu ya Pak ya. Maka kan di dalam seringkali dikatakan manusia itu adalah animal symbolikum ya, binatang yang suka memberi lambang, memberi nama, kan itu anak manusia. Jadi stresnya kan kita itu animal gitu loh. Ya, animal symbolikum, animal kita itu. Tapi yang membedakan kita dengan animal yang sejati itu adalah moral kita ada nggak, etika kita ada nggak itu. Nah itu, sehingga teks yang pendek ini sebenarnya hanya ingin bicara bahwa koruptor itu adalah binatang. Ya. Mengapa dia binatang? Karena dia telah kehilangan moralitasnya, tidak kehilangan etiknya, kan itu. Ya, Maka pemilihan kata seorang anjing dan seekor koruptor bagi saya ya memang itulah cara menciptakan simbol tadi iya, gitu, iya. gitu. Dan koruptor juga identik dengan tikus ya Pak ya. Oh ada di sini. Ada juga. Ada itu ada deh. Cukup beberapa. Salah satunya Panjat Pinang barangkali. Panjat Pinang. Iya. 10 ya Pak ya. Halaman 10 Panjat Pinang. Oh ini. Panjat tinggi-tinggi, panjat sekali lagi, terperosot jangan menyerah, bidik kepala tikus tembaklah. Ya. Dari Panjat Pinang menjadi kepala tikus ini. Ya. Bisa diceritakan Pak maknanya Pak kepada Tribuners yang ada di Mungkin rumah. biar Pak Kris yang menafsirkan. Iya. Ya ini kalau puisi 3 baris pada umumnya dengan rumus 3 itu baris ketiga atau yang terakhir itu biasanya selalu ada sesuatu yang membuat kita berpikir lebih gitu, sesuatu yang memukul kita dengan cara yang tidak biasa begitu ya. Nah kalau kita membaca Panjat Pinang, panjat tinggi-tinggi, panjat sekali lagi, terperosot jangan menyerah, bidik kepala tikus tembaklah. Ini kalau kita bayangkan beberapa orang yang Panjat Pinang itu selalu ada melorot, ada orang di bawah. Nah, yang saya bayangkan adalah yang merosot itu bukan badan mereka, bukan jasmani mereka, tetapi adalah moralitas mereka. Moralitas mereka Sehingga ya. ketika mereka terperosot dengan moralitas itu, jadilah mereka tikus itu tadi. Tikus itu tadi ya Pak ya. Nah itu tafsiran saya sebagai pembaca ya. Pembaca ya Pak ya. Kalau batang pinangnya itu kan pasti licin ya. Ya kita bisa mengandaikan bahwa yang licin itu bisa kemewahan, kemudahan, uang barangkali, kelimpahan uang dan sebagainya. Tapi jika itu tidak dikendalikan, kita akan terperosot. Jadilah tikus. Jadilah tikus itu ya Pak ya. Animal simbolikumnya jadi animal tadi. Iya, memakan uang rakyat ya Pak ya, istilahnya seperti itu. Ya, contoh yang lain itu halaman 107 ya. 107. Judulnya jelas tikus god. Tikus God. Ya. Tikus god. Sebesar kucing masuk ke brankas. Makan malam di resto kelas atas. Oke. Ya, Apakah brankas? Masuk bayangkan brankas. tikus god itu sebesar kucing, masuknya ke brankas. Ya, jadi itu. Terus Makan malamnya di resto kelas atas. Siapakah dia? Kan itu. Iya. Kalau saya menafsirkannya bukan siapa dia, Apa? tapi siapa mereka. Karena ini makan malam, nggak mungkin sendirian. Oh, iya. Rame-rame ya Pak Iya, ya. kalau makan malam rame-rame lebih Semakin enak. banyak ya tikus semakin godnya banyak. ya. Iya, dibagi-bagi kan Pak. Nah, itu dia. Ya, jadi itu. Jadi kalau koruptor tikus di sini sudah ada. Berarti ini lebih ke arah kayak
mengkritisi gitu gak sih Pak? Mengkritisi pemerintah kayak gitu ini. Yang mengkritisi kita. Saya bilang saya dalam pengantar mengatakan refleksi saya sebagai anak bangsa gitu. Oh, refleksi Bapak Ya, sebagai mungkin anak saya bangsa. yang koruptor, mungkin saya yang gitu aja. Sebelum menyentuh orang lain biarkan saya gitu ya. Iya, betul. Aman. Iya. Nah, ngerasani diri sendiri gitu. Nah, Oke. Dan kalau untuk kemerdekaan sendiri nih Pak, gimana Pak? Dalam konteks 17 Agustusan itu sendiri. Puisinya. ya proklamasi itu mungkin ya, kalau di dalam proklamasi itu jadi kalau kita salah menafsirkan kemerdekaan mungkin akan terjadi pada halaman 29 itu ya, pernyataan. Dengan kemerdekaanku, pohon mangga ku ubah jadi rumah. Aku jadi burung dan codot bergantian. Gitu. Jadi ini adalah orang yang salah menafsirkan kemerdekaan, kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi sehingga mungkin ini dikaitkan juga apa ya, mengubah undang-undang gitu ya kali ya. Dan mangga kalau burung dan codot ya. Ya, kalau burung cenderung ada di pohon itu untuk mengambil rindangnya, untuk berteduh Bertengger. misalnya. Iya, iya. Tapi kalau codot kan ngambil buahnya. Iya, codot ngambil Iya, buahnya. kita mau jadi merdeka seharusnya kan jadi burung. Iya. Ini jadi rumah kita bersama. Iya. Tapi terjadi sebagian kita jadi codot. Jadi codot yang suka memakan mangga gitu. Nah, itu dia. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Iya, Pak ya. iya. Tadi ini puisinya ada 3 baris ya Pak ya, untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengingat puisi itu sendiri ya Pak ya. Iya, jadi bisa menjadi quote ya. Quote demonstrasi atau Ya, quote kalau apa? demonstrasi, Oh, iya. demonstration quote. Iya. Tadi kan sudah 17 Agustusan dibahas, proklamasi juga dibahas, terus rakyat, pahlawan juga sudah ya Pak ya. Terus Garuda ini sudah dibahas belum ya Pak ya? Tema Garuda. Mana Mas Kris? Garuda. Garuda 40. Jadi kalau saya Garuda ini memang saya melihat elemen-elemen yang ada dalam burung Garuda itu, entah matanya, entah cucuknya, entah sayapnya, entah itu yang saya lihat dari situ. Dari situ saya ingin membaca juga keadaan sekarang. Jadi misalnya wajah Garuda memandang ke kanan. Ini jalan Tuhan, serunya. Mereka memaksa ke kiri, setan menyeringai. Jadi sebetulnya Garuda itu udah bener gitu loh. Noleh kanan ya. Udah bener, udah. Tapi ada yang ingin membelokkan ke kiri. Padahal Garuda ini udah bilang ini jalan Tuhan. Tapi ada yang ini entah siapa yang membelokkan, saya tidak tahu juga gitu loh. Tapi ada upaya-upaya jahat seperti itu. Cakar misalnya. Siapa yang memotong kukumu? Cakar tak lagi sangar, tertunduk kuyu disangkar. Bayangkan Garuda tanpa cakar. Disangkar lagi. Disangkar lagi. Nah, jadi itu. Kalau itu biarkan yang menafsirkan Mas Kris, jangan saya. Gitu. Iya. Sini kalau launchingnya ini kira-kira kapan Pak? Besok. Besok Besok ya Pak ya. Iya. Di mana? di apa Jalan namanya? Magelang ya. Teras Jalan Budaya Teras MA Budaya. Eksan ya. Di Teras Budaya MA Eksan itu di Jalan Magelang ya. Di Jalan Magelang. Ini kalau misalkan Tribuners nih yang ingin datang ke launchingnya tuh seperti apa kira-kira prosesnya? Ya datang aja. Oh, datang aja ya Pak. Terbuka untuk umum kah? Terbuka untuk umum. Oke, Ya. terbuka untuk umum ya Pak. Ya, ya. Jadi tidak dibatasi, tidak ada Ya. batasan-batasan itu sendiri ya Pak ya. Ya. Kecuali yang tidak ingin merdeka. Tidak Ya. ingin merdeka jadi nggak Kalau usah datang. ingin merdeka silakan datang. Ya. Kalau ingin tahu makna merdeka silakan datang. Kalau ingin refleksi apakah kita sudah merdeka silakan datang juga gitu di Ya, situ. Oke. Ya. Oke, dan pesan yang ingin disampaikan di dalam buku 17 Agustusan di kampung halaman ini kira-kira apa Pak? Pesan. Jadi yang pertama-tama kita sebagai bangsa jadilah bangsa yang kritis ya.
jangan mudah diombang-ambingkan, jangan terlalu silau pada yang di atas, karena kadang-kadang yang di atas itu hanya menyilaukan saja, dan silau itu malah membuat kita menjadi buta, Mas, nggak tahu arah. Dan itu sengaja dipancarkan silau-silau seperti itu gitu. Nah, kita jangan terjebak pada silau dari atas tadi itu. Itu kalau kepada kita semua. Kalau kepada para tampuk pimpinan, para penguasa, ya kembalilah kepada etika dan moral supaya bangsa ini bisa berjalan dengan baik gitu. Karena kalau pimpinannya sudah kehabisan energi moral dan etika, maka kita tidak tahu gerbong Republik Indonesia itu mau dibawa kemana gitu. Jadi kita sangat bergantung pada lokomotifnya ini. Lokomotifnya itu ya Pak. Lokomotifnya itu seperti apa gitu. Lokomotif ini yang penting. Nah, lokomotif kita ini kan sekarang sedang tidak sehat. Ya. Kalau lokomotifnya nggak sehat, apalagi gerbong-gerbong yang dibawa. Itu saya kira pesannya seperti itu. Oke, kalau untuk Pak Kris sendiri? Kalau tadi Pak Tengsu bertanya kemanakah gerbong kita mau diarahkan, jawabannya sebenarnya ada di subtema kampung halaman. Subtema kampung halaman itu ya, Pak? Ya, 3 subtema yang menarik menurut saya adalah pahlawan, rakyat, dan kampung halaman. Kalau pahlawan tadi kehilangan kemerdekaan, rakyatnya tidak merdeka, tapi di kampung halaman itu ada cerita-cerita tentang orang merdeka. Jadi kalau Pak Tengsu bertanya kemanakah lokomotif ini menuju, menurut saya adalah menuju kampung halaman, karena di situ ada banyak kemerdekaan. Ada mimpi tentang komunitas yang ideal gitu kan di situ itu. Komunitas saling ideal. Membantu, saling menolong, saling peduli gitu-gitu. Harapannya seperti itu. Sehingga judul 17-an di kampung halaman memang betulnya dari 17-an itu kita melakukan analisis persoalan, lalu berujung pada kampung halaman itu gitu. Kampung halaman itu ya, Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kris dan Pak Tengsu atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini ya Pak ya. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Pak Tengsu serta Pak Wahyu Kris pamit undur diri. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.